Orang gitu ya? Iya. Nggak nyangka juga. Iya. Jadi dari kabupaten lain, ketika kalian bertemu dengan mereka, perasaannya seperti apa kemarin? Kepuasannya itu double. Yang biasa tidak dapat dan itu di Sidoarjo dan kalian dari SMP PGRI 1 kebetulan. Seneng Pak, sangat terharu. Ada nangis-nangisnya juga. Iya. Semuanya kan kalau di Qosida kemarin kebetulan ada penilaian yang tentang solis terbaik sama Qosida alternatif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di podcast Sinergi SMP PGRI 1 Buturan Sidoarjo. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di sini dan kedatangan tamu dari peserta didik kelas 9. Siapakah dia? Yang pertama saya perkenalkan Berliana Ari Permata dari Samudra Indonesia. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Berliana Ari Permata dari kelas 9. Yang kedua adalah Anantia Clara. Perkenalkan. Halo. Nama saya Anantia Clara dari kelas 9. Ya. Mereka berdua adalah peserta didik yang telah mengikuti perlombaan Pekan Cipta Seni tingkat Provinsi Jawa Timur. Apakah yang mereka ikuti dan dapat juara berapa mereka ini? Marilah kita tanya-tanya terlebih dahulu mereka. Yang pertama boleh saya tanya, Berliana kemarin ikut lomba apa? Qosida alternatif. Qosida alternatif. Ya. Itu sendiri berarti ya? Atau beregu? Beregu. Ya. Beregu Qosida alternatif. Dari itu berapa anak yang ikut kemarin? Sekitar 13 anak. Jadi satu regumu itu 13 anak dari SMP PGRI 1 gitu kan? Iya. Iya. Nah, proses panjang latihan itu berapa lama? Kalau dikira sekitar 1 bulanan. 1 bulanan. Iya. 1 bulan. Termasuk Clara ini juga Qosida alternatif. Iya. Oh, Qosida alternatif. Clara ikutnya yang nyanyi atau yang main musik? Qosida alternatif itu seperti apa tuh? Main? Qosida alternatif tuh Sama kayak Samro. Iya. Sama seperti saya. Jadi yang ada yang mukul, ada yang nyanyi. ada Yang sama bagian apa? Mukul. Bagian nari. nyanyi. Oh, sama jaga bagian Iya. nyanyi. Berarti ada treatment tersendiri. Kalau nyanyi yang penting suaranya bagus. Kalau yang mukul bagus, yang penting pokok pukulannya kencang kan gitu ya. Nah, Iya. Berliana ke Ari kemarin Qosida alternatif kemarin ini prosesnya perjalanan 1 bulan latihan. Ya, kemarin ikutnya kan Cipta Seni di mana lokasinya? Di Malang. Di Malang. Ya. Pada tanggal berapa itu kalau masih ingat? Kalau nggak salah pada tanggal Juni 22. Iya. Iya, ini ya bulan Juni 2022 ini. 20 Juni. 20 Juni 2022 ya. Iya. Dan kemarin dapat juara berapa? Juara 1. Perasaanmu bagaimana? Coba perasaanmu bagaimana? Senang terus. Terharu, nggak nyangka aja. Ternyata ya Kok bisa? Oh, terharu seperti diputuskan pacar gitu ya. Seperti diputuskan pacar, terharu gak nyangka gitu ya. Kalau Clara perasaannya seperti apa kemarin waktu Ya itu? seneng Pak, sangat terharu. Hmm. Ada nangis-nangisnya juga. Iya. Ada nangisnya juga. Siapa yang nangis? Semua. Oh, semua Semua. nangis. Terpulang-pulang cerita sama orang tua ya, saya juara gitu ya. Iya. Gak nyangka juga. Iya. Jadi, tapi waktu kalian tampil kan pasti kan lawan ya, bukan lawan. Peserta didik dari kabupaten lain ya. Bahkan bukan hanya tingkat kabupaten, tapi dari kabupaten lain. Ketika kalian bertemu dengan mereka, perasaannya seperti apa kemarin? Deg-degan. Deg-degan. Iya, karena lawannya ada lawan yang terberat gitu. Kayak dari dulu dia juara 1 terus. Nah, pelatih saya kayak bilang kalau kamu bisa juara 1 kamu hebat. Berarti ada sebuah motivasi. Iya. Yang biasanya Qosida alternatif itu selalu menjadi langganan kabupaten lain. Iya. Ternyata 2022 ini masuk di Kabupaten Sidoarjo dan kalianlah yang memperolehnya. Berarti kepuasannya itu double. Yang biasa tidak dapat dan itu di Sidoarjo dan kalian dari SMP PGRI 1 kebetulan. Seperti itu kayak. Iya. Jadi rasa bangga ini bercampur aduk menetes air mata saking senangnya, ya Ra? Senang ya Ra? Iya Pak,
Seneng banget. Senang banget. Seneng banget. Prosesnya di sana ada sesuatu yang menyenangkan, mungkin ada cerita-cerita yang ada mungkin marah atau gembira atau senang, cerita lucu atau bagaimana waktu di Malang. Berapa hari tadi? 2 hari. 2 hari. 2 hari berangkatnya dari sana ya. Iya. Jadi senang aja. Iya, seneng. Ada cerita yang menarik di sana? Apa, Clara? Setiap mau sholat itu, setiap selesai sholat selalu itu zikir gitu. Zikir apa coba? Ayo apa Clara zikirnya? Nggak ikut tapi saya Pak, soalnya lagi halang. Oh, lagi halang. Nah, kalau berlena. Jadi setiap selesai sholat 5 waktu, sebagai ikhtiar kita dalam perlombaan ini, usaha juga kita perjuangkan, tapi tidak lupa bahwa segala sesuatu itu yang memiliki kuasa yang di atas, tapi bisa diminta dengan kita banyak berzikir, kan gitu. Iya. Nah, dan berliana mungkin ada cerita-cerita menarik, tidur sekamar dengan 13 anak seperti apa? Kalau cerita mungkin kebanyakan yang sedih. Sedih, mana sedih ceritanya? Apa cerita sedihnya? Kok sedih apa coba ceritakan? Tidak apa-apa. Karena yang bikin sedih tuh kayak mikir gitu loh. Mikir apa? Kok bisa kepilih? Kok bisa juara gitu? Bisa juara, bisa kepilih juga. Kok aku bisa kepilih padahal kan dalam ekstra di PGRI nggak ngikut samprok. Terus juga pas dipilih tuh kayak bingung aja. Bisa enggak ya gitu ya? Iya. Bisa enggak? Kok aku dah gitu ya? Kok aku? Tapi ternyata orang itu kalau sudah punya bakat, ini kan seakan-akan ya tinggal mengasah jadi polis, udah 1 bulan ternyata juga jadi, bahkan mendapatkan juara. Juara itu juga ada kebanggaan mengalahkan kabupaten lain yang lama tidak diperoleh oleh Kabupaten Sidoarjo pastinya. Perasaan, kalau Clara cerita sedihnya apa? Ada tidak cerita sedih atau senang waktu di sana? Senang dong? Sedih, banyak sedihnya. Banyak sedihnya, apa sedihnya? Habis turun panggung itu nangis semua. Kenapa? Kenapa kok turun panggung nangis itu kenapa? Karena ngerasa jelek banget penampilannya, ada yang salah juga soalnya. Benar. Ada yang jelek, ada yang merasa orang itu kalau apa ya, tampilnya hanya terbawa perasaan, nervous, merasa bahwa diri kita itu masih jelek, itu yang bagus. Tapi ternyata penilaian orang berbeda dengan kita, pikiran kita. Maka selalu motivasi diri sendiri, saya bisa, dan saya pasti bisa. Ternyata karena dipilih oleh juri dan orang lain juara 1 Qasidah Alternatif. Tingkatnya bukan hanya tingkat desa, tingkat kelurahan, tapi tingkat provinsi Jawa Timur. Kebanggaan ini nanti bisa diceritakan ke anak cucu. Itu dulu mama itu. Lah dulu kalian, kalau kalian punya ekstra apa? Paduan suara. Paduan suara. Loh kenapa nggak nyanyi waktu qasidah? Belum nyanyi Pak. Oh nyanyi sama mukul? Iya, back vokal. Oh back vokal. Back vokal juga. Oh sama back vokal juga. Iya. Kan kalau di qasidah kemarin kan ada suara 1, 2 sama suara utama ya. Vokal utama. Vokal utama. Nah kalau Clara ini Back vokal? suara 2-nya. Sama suara berapa? Saya vokal utama. Oh vokal utama. Iya. Sama sendiri? Iya. Oh vokal utamanya sama sendiri, di backing vokalnya beberapa anak sambil mukul itu ya? Iya. Kadang-kadang kan kalau orang, mohon maaf loh ya, kalau nyanyi ya, seperti mungkin penyanyi-penyanyi lain dengan jarak waktu perjalanan latihan itu 1 bulan itu non-stop, katakanlah kita latihan 1 minggu 3 kali 4 kali, kadang-kadang kalau kita itu udah apa jenenge namanya, kalau udah menjaga fisik tubuh itu kadang-kadang suara itu kadang-kadang hilang. Iya, kadang-kadang mohon maaf kalau badan capek ini suara itu hilang. Nah, bagaimana kalian stamina biar ketika tampil ini sudah? Apakah minum jamu? Minum vitamin. Obat gitu. Obat terus. Biar rajin olahraga. Rajin olahraga. Makan. Terus semangat mikirkan yang di sana gitu ya. Tapi tidak tahu siapa di sana ya. Yang di sana siapa tidak tahu kita. Makanya tidak tahu. Tapi orang itu kalau hatinya senang pasti enak. Apalagi fisik kita kasih vitamin
vitamin lain sebagainya, suara kita juga pasti akan bagus. Seperti nanti kalau saya kadang-kadang kita kecapean itu pasti suaranya era agak serak-serak gitu. Nah, minum jamu juga enggak, kalau saya bukan jamu. Apa? Kencur itu. Kencur? Cuman bukan dimakan tapi diminum. Kalau Clara ada jamu enggak? Enggak. Biar suaranya bagus gitu. Enggak ada. Terus kalau saya biasanya enggak ada, hanya jamu, istirahat yang cukup. Kalau kita capek memang suara kadang kita seret. Tapi kalau kita istirahat cukup kadang-kadang udah paginya sudah fresh kembali. Ya semoga kelak nanti perjalanan kalian cerita ini menjadi sebuah perjalanan baru untuk kalian meraih cita-cita kalian yang setinggi-tingginya gitu ya. Amin. Nah, memang besok cita-citamu apa dia? Polwan kalau saya. Amin. Jadi polwan ya? Iya. Ya, siap pokoknya. Kalau Clara pengen jadi apa? Apa ya? Loh apa? Pengen jadi ibu rumah tangga? Atau pengen jadi apa? Pengen jadi, kamu sudah pakai baju OSIS mungkin jadi Polri atau Polwan atau TNI? Iya, anaknya Pak Dokter juga bisa. Alhamdulillah, amin, semoga tercapai. Amin. Jadi mereka ini adalah peserta didik dari SMP PGRI 1 Buduran, yang mereka ini juga mengikuti beberapa ekstra selain ini. Bukan hanya seperti Clara ini tadi menyebutkan bahwa mengikuti ekstra paduan suara, juga mengikuti apa tadi ini OSIS. Kemudian yang lain apa Clara? Selain itu paduan suara, tembang, samprot, karawitan juga, terus OSIS apa? Samprot, iya ikut. jadi juga ikut. Iya. Loh, berarti berapa ini semua? Banyak. Jadi peserta didik yang ada di SMP PGRI 1 Buduran ini diberikan kebebasan untuk memilih ekstrakurikuler berapa yang mereka ikuti. Jadi tidak ada batasannya. Yang penting mereka mampu, mereka bisa. Kalau Berliana ikut apa? Kalau saya campur sari, karawitan, tetembangan, padus, kolintang. Lah wajar lah. Enggak tahu saya suka aja. Iya. Tapi di campur sari juga vokal. Kalau Clara di vokal juga. Iya. Oh, berarti memang bakatnya di suara. Dikembangkan aja, siapa tahu nanti jadi suaramu jadi ladang rezeki yang lebih banyak daripada hari ini kan gitu. Jadi memang di SMP PGRI ini mengembangkan beberapa bakat ekstrakurikuler. Ada 24 ekstrakurikuler yang bisa dipilih oleh peserta didik, 4 atau 5 muatan lokal dan 4 bahasa yang diajarkan. Di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Korea dan juga bahasa Jepang. Ada 5 bahasa yang diajarkan dan juga ada muatan lokal yang bisa dipilih oleh peserta didik. Kalau Clara muatan lokalnya apa? Tari. Kalau Berliana? Saya juga tari. Oh, tari juga. Iya. Ya, mereka juga tari, nyanyi, samprot, paduan suara, OSIS. Jadi lengkap sekali mereka ini. Bahkan anak ini bisa mengembangkan soft skill mereka dari kecil sudah dikembangkan. Nanti ketika ke jenjang berikutnya itu tinggal mengasah kembali menjadi sebuah bekal ketika nanti mereka dewasa. Jadi alhamdulillah pada tahun ini 2022 Kabupaten Sidoarjo memperoleh juara 1 qasidah alternatif yang dimana itu diperoleh dari SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo. Nah, di sini juga ada beberapa piala dan piagam yang didapatkan mereka, termasuk di sini ada qasidah tadi yang mereka dapatkan juara 1 tingkat provinsi Jawa Timur. Tapi di sini juga ada solis terbaik 1 tingkat Jawa Timur. Solis itu apa? Solis itu solois. Vokal tunggal. Bukan vokal tunggal sih. Vokal utama. Iya. Vokal utama terbaik. Iya. Jadi dapat qasidahnya dapat 1, solisnya dapat 1. Itu didapat sampean? Iya. Alhamdulillah. Jadi solis itu apa tuh? Saya masih ada di sini ada kebingungan. Jadi kalau waktu ada nyanyi sendiri atau bareng-bareng itu terdiri sendiri? Enggak, semua ya bareng. Bareng, terus kemudian? Iya, semuanya bareng semuanya. Kan kalau di qasidah kemarin kebetulan ada penilaian yang tentang solis terbaik sama qasidah alternatif ini. Berarti sudah nangis, sudah terbawa emosi baper, dapat juara 1, masih dapat 1 lagi ya? Iya. Nangisnya double. Iya. Namanya double ya. Berarti nangisnya alhamdulillah. Berarti sebuah anugerah. Dari perjalanan tadi kamu cerita dari awal bahwa nggak nyangka saya dipilih, saya bisa toh. Seakan-akan kok aku sih dipilih ya, gitu ya. Kok aku sih dipilih. Ternyata dari perjalanan ini kamu dapat juara bahkan 2, bukan hanya 1. Beli 1 gratis 1.
dapatnya double dua, mengharumkan nama SMP PGRI 1 Buduran Sidoarjo. Terima kasih telah hadir di sini di podcast Sinergi SMP PGRI 1 Buduran. Saya selaku host podcast SMP PGRI 1 Buduran, mohon izin undur diri, lain waktu bisa bertemu kembali. Tidak lupa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen podcast Sinergi SMP PGRI 1 Buduran. Terima kasih, mohon izin undur diri, lain waktu bisa bertemu kembali di podcast Sinergi SMP PGRI 1 Buduran. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.